Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman semua, para mahasiswa yang saya banggakan, hari ini adalah kita melaksanakan perkuliahan di sesi yang kelima. Kita akan membahas masalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk kepada iman dan takwa, tentunya kita akan mengetahui latar belakang mengambil sebuah judul tentang tema iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pendahuluan ini bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Ajaran di dalamnya itu mengandung banyak makna dan kaidah-kaidah untuk keselamatan dan kemaslahatan. Dalam Islam kita diwajibkan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Di dalam Al-Quran disebutkan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi kalau kita ini meninggal, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu. Allah menurunkan Al-Quran sebagai panduan bagi manusia, di antaranya adalah untuk meraih iman dan takwa yang sempurna. Orang perlu taat sebenar-benarnya, mengikuti perintah-perintah Allah untuk meraih iman dan takwa tersebut. Tetapi pada zaman modern sekarang ini, banyak manusia yang salah dalam mengartikan iman dan takwa. Nah, di dalam makalah ini, penulis akan mengungkapkan atau membedah apa itu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusan masalahnya adalah pengertian iman dan takwa serta perkembangannya dalam kehidupan modern. Iman atau kepercayaan merupakan dasar utama seseorang dalam memeluk sesuatu agama, karena dengan keyakinan dapat membuat orang untuk melakukan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Iman menurut bahasa itu adalah percaya atau yakin. Keimanan berarti kepercayaan atau keyakinan. Dengan demikian, rukun iman ini adalah dasar daripada inti atau pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap pemeluk agama Islam. Kata iman juga berasal dari kata kerja, yaitu amina yu'aminu amanan, yang berarti adalah percaya. Itu adalah sebagai pendahuluan pada tema iman dan takwa kepada Allah pada sesi yang kelima. Oke, mahasiswa semuanya, kita lanjutkan. Ada tahapan-tahapan keimanan di dalam Islam. Tahapan itu terbagi menjadi 3 bagian. Tahapan yang pertama, dibenarkan di dalam qalbu atau keyakinan mendalam akan kebenaran yang disampaikan. Kemudian bagian yang kedua adalah diikrarkan dengan lisan atau menyebarkan kebenaran. Kemudian di bagian yang ketiga adalah diamalkan atau merealisasikan iman dengan mengikuti contoh Rasul. Nah, yang kedua, proses terbentuknya iman. Bagaimana prosesnya? Benih iman yang dibawa sejak dalam kandungan itu memerlukan pembinaan yang berkesinambungan. Pengaruh pendidikan keluarga secara langsung maupun tidak langsung
itu sangat berpengaruh terhadap iman seseorang. Jadi kalau kita ingin mengetahui iman yang sejati itu, ya harus mengetahui proses terbentuknya iman. Kemudian yang kedua, tanda-tanda orang yang beriman. Apa itu tandanya? Yang pertama, jika disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar dan berusaha ilmu Allah tidak lepas dari syaraf memorinya. Bagian yang kedua adalah senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah atau mengharapkan keridhaan Allah semata. Kemudian yang ketiga, tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi segala apa yang dilarangnya. Yang D, menafkahkan rezeki yang diterima di jalan Allah. Kemudian yang E, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan. Kemudian yang F, memelihara amanah dan menepati janji. Di samping itu ada manfaat dan pengaruh iman pada kehidupan manusia. Apa itu manfaatnya dalam kehidupan manusia? Itu ada berbagai macam, yaitu yang A, iman melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda. Kemudian yang B, iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. Kemudian yang C, iman memberikan ketentraman jiwa. Kemudian yang D, iman mewujudkan kehidupan yang baik. Yang E, iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuensi. Kemudian yang F, iman memberikan keberuntungan. Ya, jadi yang F ini adalah iman memberikan keberuntungan. Teman-teman semua, di samping juga iman yang sudah kita bahas ini, maka selanjutnya kita akan membahas masalah takwa. Takwa itu berasal dari kata waqa'a, yaqi, yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Sesuai dengan makna tersebut, maka takwa dapat diartikan sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten, atau bisa dibilang istiqomah. Nah, karakteristik orang-orang yang bertakwa secara umum itu dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok atau indikator. Indikator yang pertama, memelihara fitrahnya iman. Yang kedua, mencintai sesama umat manusia yang diwujudkan melalui kesanggupan mengorbankan harta. Yang ketiga, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang keempat, menepati janji, yang dalam pengertian lain memelihara kehormatan diri. Kemudian yang kelima, sabar di saat kepayahan atau mendapat cobaan. Nah, kemudian setelah kita membahas masalah iman dan takwa, bagaimana iman dan takwa itu di era kehidupan modern saat ini? Di dalam kehidupan yang modern saat ini telah banyak timbul kekacauan-kekacauan di bumi. Hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya tingkat keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kejadian dan contoh-contoh akibat dari semakin menipisnya iman dan takwa itu. Sebagai seorang muslim, marilah kita terus meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Dengan demikian,
perkembangan zaman banyak dampak positif yang dapat kita ambil, tetapi cukup banyak pula dampak negatif yang ditimbulkan. Agar kita terjauh dari dampak negatif pada perkembangan zaman yang modern ini, sayangnya kita harus menjaga diri dari apa-apa yang akan mengganggu, menggoda iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini ada beberapa permasalahan masyarakat yang kita hadapi di dalam kehidupan modern saat ini. Yang pertama, agama dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dengan pengaturan kehidupan. Kemudian yang kedua, pola hidup masyarakat bergeser dari sosial religius ke arah masyarakat yang individual, materialistis, dan sekuler. Kemudian yang ketiga, pola hidup sederhana dan produktif cenderung ke arah pola hidup mewah dan konsumtif. Yang keempat, hubungan keluarga yang semula erat dan kuat cenderung menjadi longgar dan rapuh. Kemudian yang kelima, nilai-nilai agama dan tradisional masyarakat cenderung berubah menjadi masyarakat modern yang bercorak sekuler atau menunjukkan akhlak keislamannya. Kemudian di bagian keenam, lembaga perkawinan mulai diragukan dan masyarakat cenderung untuk memilih hidup bersama tanpa nikah. Kemudian yang ketujuh, ambisi karir dan materi yang tidak terkendali mengganggu hubungan interpersonal baik dalam keluarga maupun masyarakat. Di bagian 8, jaminan terhadap kesehatan bagi masyarakat juga semakin jauh. Dari beberapa hal yang berkaitan tentang iman dan takwa, mari kita tarik sebuah kesimpulan. Apa itu kesimpulannya? Iman itu adalah rasa percaya yang dibenarkan oleh hati, diucapkan dengan lisan, dan ditunjukkan dalam amal perbuatan. Iman kepada Allah itu artinya meyakini dan membenarkan adanya Allah, satu-satunya pencipta dan pemelihara alam semesta dengan segala kesempurnaannya. Kemudian takwa yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Maka takwa dapat diartikan sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten. Inilah pelajaran pada sesi kelima. Saya berharap mahasiswa semua bisa memahami, mengerti, dan tidak hanya memahami, mengerti, tetapi dilakukan sesuai dengan perintahnya Allah dan diamalkan sesuai dengan amal perbuatan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.